Pedro Acosta memulai sprint race MotoGP Ceko dengan perasaan antusias sekaligus tekanan besar. Ia sadar, musim ini tidak berjalan seperti harapannya. Tapi di atas lintasan, terutama di Brno yang baru diperbarui, ia punya keyakinan bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dan benar saja, di lap kelima dari total 10 lap, ia mulai naik ke permukaan. Segalanya tampak luar biasa. Acosta berhasil menyalip Francesco Bagnaia dengan cukup mudah. Dan kemudian giliran Marc Marquez, secara mengejutkan memberikan jalan padanya untuk menyalip sekaligus memberinya peluang memimpin balapan. Sebagai pembalap muda dia tahu kecepatan Marc, dan momen seperti itu adalah momen emosional yang sulit dicerna secepat itu. Tapi justru disitulah letak keanehan yang ia rasakan. Menurut Pedro, ada sesuatu yang tidak wajar. Terlalu cepat, terlalu mudah. Dan keduanya, baik Pecco maupun Marquez, tak memberi perlawanan berarti. Bahkan Marc memberikan secara cuma-cuma. Awalnya saya pikir saya sedang tampil luar biasa. Saya pikir saya berhasil menjinakkan dua monster MotoGP. Tapi begitu saya masuk lap ke-7, perasaan saya mulai berubah, ini seperti tidak biasa, ungkap Acosta. Acosta mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Dan yang paling membuatnya curiga adalah cara Marc Marquez melepas posisi, hal yang menurutnya tidak mungkin dilakukan oleh pembalap seperti Marc kecuali ada alasan tertentu. Saya langsung berpikir, tunggu sebentar. Ini bukan Marc yang saya tahu, ini bukan gaya dia terlalu cerdik untuk sekadar dilewati seperti itu, kata Acosta. Baru setelah balapan, dan setelah menonton ulang rekaman dan membaca data tim, Acosta menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak sedang memimpin karena lebih cepat. Ia memimpin karena sedang dipancing, atau dalam istilahnya, dijadikan perisai oleh Marquez, agar Marc kembali menemukan setelan pada tekanan ban yang dia alami saat balapan. Marc itu licik, tapi liciknya bukan soal curang. Licik karena dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus mundur. Dia menggunakan saya sebagai alat untuk menjaga posisi dan ritme balapnya, sambil mengatur tekanan ban dan temperatur. Saya pikir saya sedang menang, padahal saya sedang diperalat olehnya, katanya tegas. Kata, diperalat, keluar dari mulut Acosta bukan dengan nada sinis, tapi sebagai bentuk respek. Ia sadar, ada level permainan di atas kecepatan semata dalam dunia MotoGP. Dan Marc Marquez, dengan segala pengalaman dan kecerdasannya, tahu cara memainkannya. Acosta menyebut bahwa strategi Marquez sangat rapi. Ia melepaskan posisi bukan karena kalah cepat, tapi karena ingin menjaga tekanan ban agar tidak melebihi ambang batas regulasi. Sementara Acosta yang tak sadar strategi itu, justru menjadi pelopor kecepatan di depan, membuat bannya terkikis, dan tenaga terbuang lebih banyak. Waktu saya di depan, saya merasa hebat. Tapi saya juga merasa kosong, tidak ada tekanan, tidak ada yang menempel. Ternyata, saya sedang digiring. Saya jadi pion dalam permainan yang lebih besar dari yang saya sadari saat itu, lanjut Acosta. Meski begitu, ia tetap menaruh hormat pada Marquez. Ia tak menyebutnya sebagai lawan yang curang, tapi sebagai pembalap yang sangat berpengalaman dalam mengatur psikologi dan taktik balap. Kalau boleh jujur, saya ingin bisa seperti dia suatu hari nanti. Membuat pembalap lain merasa mereka memimpin, padahal semua sudah saya rancang dari balik helm, ujar Acosta sambil tersenyum. Sprint MotoGP Ceko bukan hanya jadi pelajaran teknis bagi Acosta, tapi juga pelajaran psikologis. Ia menyebut bahwa hal paling mengejutkan dari balapan itu bukanlah posisi akhirnya, tapi pemahamannya terhadap dimensi baru balapan di level tertinggi. Ini bukan tentang siapa yang paling cepat di satu lap, tapi siapa yang bisa menyusun rencana balapan seperti mengatur bidak catur. Dan saya baru tahu, saya masih jauh dari itu, katanya jujur. Ia juga menyadari bahwa tekanan ban bukan sekadar angka teknis. Ia sekarang paham bahwa regulasi baru MotoGP bukan hanya tantangan mekanik, tapi juga strategi mental. Marc sedang bermain di aturan itu. Dia tahu batasnya, mereka tahu kapan harus menahan diri, dan saya masih belajar. Tapi saya bersyukur bisa belajar langsung darinya, ucap Acosta. Tentu saja, Acosta tetap mengapresiasi podium sprint. Ia menyebutnya sebagai momen penting setelah masa-masa sulit di awal musim. Namun kini, makna podium itu sudah berubah. Bukan lagi sekadar hasil yang menggembirakan, tapi juga tamparan halus bahwa dirinya masih perlu banyak belajar. Fabio Quartararo kembali menunjukkan kelasnya. Di MotoGP Assen, Belanda, ia sukses meraih pole position keempatnya musim ini. Hal yang tidak banyak diprediksi, mengingat performanya yang sempat meredup dalam 2 seri sebelumnya. Tapi di sirkuit Assen, ia membalikan semua keraguan dengan satu putaran sempurna, 1 menit 30,651 detik. Ini bukan sekadar pole. Ini sinyal kuat,
Fabio belum selesai. Dan Yamaha setelah terseok-seok selama 2 musim akhirnya mulai menemukan arah yang jelas bersama pembalap andalan mereka. Sejak sesi FP1, Fabio sudah terlihat nyaman. Ia memuncaki FP1, dan mengulang hasil serupa di FP2. Konsistensi ini jadi indikasi bahwa Yamaha datang ke Assen bukan untuk sekadar ambil poin, mereka ingin podium. Bahkan, lebih dari itu, mereka mengincar kemenangan. Kualifikasi menjadi puncak performa Quartararo. Dalam kondisi cuaca yang cukup bersahabat dan lintasan kering, Fabio tampil tak tertandingi di menit-menit akhir sesi. Awalnya, Pecco Bagnaia dari Ducati tampak akan mengamankan pole setelah mencatat waktu kompetitif. Namun, ketika waktu tersisa kurang dari 2 menit, Quartararo meluncur dengan putaran sempurna yang menggetarkan seluruh padet. Ia menyalip Pecco dengan selisih hanya 0,028 detik. Keunggulan yang sangat tipis, tapi di dunia balap, itu bisa berarti segalanya. Pole position memberi keuntungan strategis yang luar biasa, apalagi di sirkuit teknikal seperti Assen. Atmosfer di padek Yamaha langsung berubah. Suasana tegang berganti jadi euforia. Tim mekanik bersorak, dan manajemen tim terutama bos Yamaha tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Luar biasa, Fabio sangat cepat di sini. Di masa lalu, Yamaha punya catatan bagus di Assen, dan Fabio membuktikan itu. Apa yang dia lakukan di atas motor sungguh luar biasa, ujar bos Yamaha. Namun, ia juga menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Kami tetap harus bekerja keras. Masih ada sprint race dan balapan utama. Kami tidak ingin terlalu cepat puas. Tapi kami optimis, dan percaya bahwa Fabio bisa membawa pulang hasil terbaik, lanjut bos Yamaha. Pernyataan yang menandakan bahwa Yamaha mulai menapaki jalur kebangkitan dengan pondasi yang lebih kokoh. Sebelum Assen, performa Fabio Quartararo bisa dibilang jauh dari harapan. Di 2 seri sebelumnya, ia tak sekalipun mampu meraih podium. Bahkan, di Silverstone, ia hampir menang sebelum motornya mengalami masalah teknis yang membuatnya gagal finish. Itu menjadi pukulan telak, karena sepanjang balapan ia tampil sangat kompetitif. Yamaha pun kembali dikritik karena reliabilitas motor mereka yang tidak stabil. Namun, Quartararo tetap tenang. Ia tak banyak bicara, hanya fokus memperbaiki data, feeling, dan komunikasi dengan kru. Dan hasil dari kerja keras itu terlihat jelas di Assen. Fabio bukan hanya kembali cepat, tapi juga tampil lebih matang secara strategi. Meski kalah cepat di kualifikasi, Pecco Bagnaia tetap jadi ancaman besar di sprint dan balapan utama. Catatan waktu konsisten, keunggulan dalam manajemen ban, dan 3 musim terakhir Pecco adalah pemenang mutlak di Assen. Ducati sendiri tetap menjadi motor paling konsisten musim ini. Tapi mereka tahu bahwa Yamaha dengan Quartararo bukan lawan yang mudah. Apalagi jika performanya terus stabil dan percaya dirinya terus meningkat. Banyak pengamat menyebut bahwa Yamaha telah melakukan perbaikan signifikan pada bagian aerodinamika dan distribusi tenaga. Beberapa pembaruan di Assen tampaknya cocok dengan gaya membalap Fabio yang agresif saat corner entry dan stabil saat exit. Selain itu, komunikasi antara Fabio dan tim teknis terlihat lebih harmonis. Data dari FP1 hingga Q2 menunjukkan bahwa motor Yamaha mengalami peningkatan traksi belakang, yang selama ini jadi masalah utama. Yamaha juga diketahui membawa spesifikasi swing arm baru yang membantu kestabilan motor di tikungan cepat khas Assen. Kombinasi ini membuat Fabio tampil dengan paket motor yang lebih kompetitif dari sebelumnya. Sprint race dan balapan hari Minggu akan jadi 2 pertarungan berbeda. Di sprint, Fabio diprediksi akan langsung menyerang sejak awal. Start dari posisi pertama akan memberinya keuntungan besar, apalagi jika bisa menjaga temperatur ban dalam jendela optimal sejak lap pertama. Namun di balapan utama, segalanya lebih kompleks. Manajemen ban, konsumsi bahan bakar, hingga tekanan dari rival akan sangat menentukan. Fabio harus bermain cerdas, tidak hanya cepat, tapi juga efisien. Yamaha pun tidak tinggal diam. Mereka fokus pada simulasi long run dan strategi pit yang lebih agresif. Dengan cuaca Assen yang cenderung berubah cepat, adaptasi terhadap kondisi trek juga akan jadi penentu. Beberapa pembalap lain mengakui bahwa Fabio tampil di level berbeda di Assen. Dia sangat cepat, terutama di sektor 2 dan 3. Dia punya grip yang bagus. Kalau Yamaha stabil seperti ini, dia bisa menang, ujar salah satu pembalap rival. Media Eropa juga memuji Fabio sebagai pembalap yang menemukan kembali dirinya. Dari status underdog dalam 2 seri terakhir, ia kini kembali jadi sorotan utama di grid depan.
Jika Fabio berhasil menang atau minimal podium di Assen, ia akan menutup paruh musim dengan catatan yang jauh lebih positif. Dan itu akan menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing. MotoGP Assen menjadi saksi kembalinya kepercayaan diri Fabio Quartararo. Dalam satu putaran yang nyaris sempurna, ia mengubah narasi musim 2025 dari keterpurukan menjadi harapan.